Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, diantaranya. Tiga WNA Australia menjadi tersangka penembakan di Munggu. Mengenal lebih jauh makna tabuh rah sebagai bagian dari adat dan tradisi Bali. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Kepolisian Polda Bali menetapkan 3 warga negara asing Australia sebagai tersangka penembakan terhadap 2 warga negara asing di Villa Casa Santisia 1 Desa Munggu, Kabupaten Badung. Ketiga tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif. Dalam konferensi pers di Polres Badung, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya mengatakan ketiganya WNA berpaspor Australia diduga sebagai pelaku penembakan yang menyebabkan 1 dari 2 korban meninggal dunia. Ketiga terduga pelaku yakni Tupau Pasa Midolmor, 37 tahun, Cosku Melvat, 23 tahun, dan Darcy Francesco Jensen, 37 tahun. Kapolda mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan pendalaman terkait peran dari ketiga tersangka secara rinci mengingat ketiganya baru tiba di Bali pada Selasa malam. Sejumlah barang bukti berhasil disita. Sudah berhasil diamankan 3 tersangka ya, dari luar negeri. Yang pertama pukul 19.00, yang kedua pukul 21, sekitar pukul 21, yang terakhir pukul 12 atau sekitar pukul 00. Dan sekarang sedang dalam pendalaman ya, pemeriksaan ya, dan pengembangan terhadap perkara-perkara tersebut. Saat ini pertanggal 18 Juni 2025 sudah diamankan 3 tersangka dan beberapa barang bukti yang diduga dipakai untuk melakukan perbuatan penembakan tersebut. Sebelumnya 2 orang WNA Australia Karena itu pengawasan dan pengamanan Bali mesti diperketat. Citra Bali sebagai destinasi yang aman dan damai menjadi pertaruhan dengan terjadinya sejumlah aksi kriminalitas baik yang dilakukan oleh warga lokal maupun WNA. Kapolda Bali dan seluruh pemangku kepentingan di Bali didesak untuk segera meningkatkan pengawasan terhadap wisatawan asing dan meningkatkan pengamanan terutama di daerah-daerah wisata. Untuk mengantisipasi terulangnya kejadian serupa dan mengembalikan kepercayaan wisatawan, langkah komunikasi yang proaktif dianggap krusial. Hal ini termasuk menjalin dialog dengan pihak hotel, restoran, dan terutama dengan para wisatawan asing itu sendiri. Penting untuk terus mengingatkan bahwa wisatawan datang ke Bali dengan niat baik sebagai pengunjung yang ingin menikmati keindahan pulau ini, bukan untuk terlibat dalam insiden kekerasan. Melalui jalur kedutaan masing-masing negara, diharapkan pesan ini dapat tersampaikan dengan jelas sehingga wisatawan datang ke Bali dengan damai dan cinta kasih. Kita harus komunikasi dengan hotel, restoran maupun juga orang-orang yang asing terutama biar datang ke Bali dengan baik-baik sebagai wisatawan yang mau kunjungi. Ini bukan tempat tembak atau lain-lain. Bali itu tidak punya budaya seperti itu. Kita harus beritahu, mungkin di lewat kedutaan, lewat konsulat, sehingga kita harapkan mereka beritahu ke Bali itu pilih konsep damai. Dengan damai dan cinta kasih, kalau hal-hal seperti itu terjadi seperti ada yang seringkali kita temukan di masyarakat, mungkin itu tidak benar, tidak baik. Nama Bali pasti akan di media atau luar negeri tidak bagus. Kita ingin damai.
siapapun datang di sini taat aturan hukum dan juga ikuti program-program yang ada. Mari kita rileks di Bali, senyum bahagia, jangan seperti ada senjata pakai atau lain-lain. Ini bukan tempatnya yang benar. Setiap wisatawan yang berkunjung ke Bali diharapkan untuk selalu menaati peraturan yang berlaku di Indonesia dan di Bali khususnya. Ini demi menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman bagi semua. Eka Yana, Bali TV. Pemirsa, perguruan tinggi harus memperhatikan mekanisme dalam memilih mitra kerja untuk program magang ke luar negeri. Hal ini dinilai penting untuk diperhatikan guna menghindari penipuan dari pihak lain yang terlibat dalam program tersebut terhadap calon mahasiswa magang yang kemudian mencoreng nama institusi. Setelah pemberitaan yang menyeret ITB Istiqomah Bali dengan dugaan praktik pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara tidak prosedural, ITB Istiqomah Bali semakin ketat dalam memilih partner kerja yang lebih kredibel dan dapat dipercaya. Terkait hal tersebut, Rektor ITB Istiqomah Bali, Dr. Dadang Hermawan menegaskan, sebagai lembaga pendidikan, ITB Istiqomah Bali fokus menyelenggarakan kegiatan perkuliahan sebagaimana mestinya, sehingga ITB Istiqomah Bali tidak terlibat dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri atau pekerja migran Indonesia seperti yang diberitakan selama ini. Fakta yang sebenarnya adalah ITB Istiqomah Bali hanya bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pelatihan sebelum bekerja ke luar negeri. Sudah ada pemisahan fungsi antara kami ITB Istiqomah Bali sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga perkuliahan menyelenggarakan kuliah. Kemudian untuk ke luar negeri ini ada yang bergerak di bidang tenaga kerja atau PMI, itu P3MI yang ada kerjasama dengan kami. Kemudian untuk magang ada lembaga pemagangan yang punya izin dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, akibat daripada mereka mungkin telat dan sebagainya, maka itu kami kena imbas sehingga tadi terbawa-bawa dan sekarang sudah difasilitasi, sudah ketemu dengan berbagai pihak untuk mengklirkan masalah ini. Ia juga menegaskan pentingnya seleksi yang lebih ketat dalam memilih mitra kerjasama untuk program magang ke luar negeri. Hal ini dilakukan guna mengurangi risiko dan ketidakpastian yang tinggi dalam pelaksanaan program internasional, terutama bagi mahasiswa yang menjalani program magang tersebut. Padahal program magang ke luar negeri dinilai sangat bermanfaat bagi mahasiswa, tidak hanya dalam memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menjamin keamanan dan perlindungan selama mengikuti program tersebut. Sukma, Bali TV. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang total 11,88 triliun rupiah dari Wilmar Group. Penyitaan oleh tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut dilakukan terkait perkara dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak mentah oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 2022 lalu. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kejaksaan Agung menyita uang total 11,88 triliun rupiah dari Wilmar Group. Penyitaan oleh tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut terkait dengan perkara dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak mentah oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 2022 lalu. Direktur Penuntutan Jampitsus Sutikno menyampaikan, penyitaan uang 11,88 triliun rupiah dari Wilmar Group tersebut sebetulnya bagian dari angka penuntutan penggantian kerugian negara yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dalam kasus tersebut, Wilmar Group adalah salah satu dari 3 terdakwa korporasi minyak goreng. Perkembangan bahwa berdasarkan penghitungan hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan laporan kajian analisis keuntungan ilegal dan kerugian perekonomian negara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, terdapat kerugian negara dalam 3 bentuk: kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara, seluruhnya sebesar 11 triliun 880 miliar 351 juta
Rp802.619. Dengan perincian, tadi saya sebutkan, yang pertama PT Multimas Nabati Asahan sebesar Rp3.942.417.832.42. PT Multi Nabati Sulawesi sebesar 39 miliar. Dalam pengungkapan suap gratifikasi vonis lepas itu, penyidik Jampitsus sudah menetapkan 9 tersangka termasuk 4 hakim, 1 petinggi pengadilan dan para pengacara. Dari Jakarta, Julius Warte dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Mengenal lebih jauh makna tabuh rah sebagai bagian dari adat dan tradisi Bali, kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Loh, Nyai bengong. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai, pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, metajan, metuakan. Jadi subane gelam kekene awake nih makatang lo, awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing dang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masuk lagi sih, kita awake. Kene be, kene awake makatang, awake bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, lang nise ane jangan. Wah, sila lagi dunia nane ngorek TV semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak ganda pati. Aduh, sudah lo, basahkan beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan gak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleo, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bancang sakit pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Yang kita nak konang panaki, awaknya saya kita konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, for
Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling to kuah balung hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, dal, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, belakangan ini masyarakat Bali dihebohkan dengan kejadian di area Tajan. Banyak spekulasi tentang Tajan atau sabung ayam yang dikaitkan dengan tradisi Bali yakni tabuh rah. Lalu apa makna tradisi tabuh rah tersebut? Tabuh rah adalah sebuah tradisi di Bali yang merupakan bagian dari upacara butoyatnya, di mana darah ayam yang disabung atau tajan dipersembahkan sebagai simbol permohonan agar kekuatan negatif atau butokala tidak mengganggu dan manusia terhindar dari bahaya. Secara harfiah, tabuh berarti sesuguhan atau persembahan dan rah berarti darah. Tabuh rah adalah salah satu bentuk ritual dalam tradisi Hindu Bali yang disebut butoyatnya, yang bertujuan untuk menetralisir kekuatan negatif atau roh jahat. Darah ayam yang dipersembahkan dalam tabuh rah dianggap sebagai simbol permohonan agar kekuatan jahat atau butokala tidak mengganggu kehidupan manusia dan alam. Tradisi tabuh rah seringkali terkait dengan kegiatan sabung ayam atau tajan, namun penting untuk membedakan antara tabuh rah sebagai upacara keagamaan dengan tajan sebagai kegiatan perjudian. Pelaksanaan tabuh rah terutama yang terkait dengan sabung ayam seringkali menimbulkan pro dan kontra karena adanya potensi penyalahgunaan dan perjudian. Untuk itu diharapkan agar pihak yang berwenang dapat membuat perda dan mengkaji lebih dalam tentang atraksi budaya yang diharapkan dapat membedakan antara tabuh rah sebagai upacara keagamaan dan tajan sebagai bentuk perjudian. Devi, Bali TV. Pemirsa, budaya Bali kuno tak hanya meninggalkan warisan spiritual dan arsitektur megah, namun juga mencatat detail kehidupan rakyatnya secara sistematis dalam bentuk prasasti. Salah satu aspek kehidupan masyarakat yang terekam jelas adalah keberadaan tajan atau sabung ayam tradisional Bali yang ternyata telah diatur secara hukum sejak lebih dari 1000 tahun silam. Secara etimologi, kata taji berasal dari kata tajian dan bersinonim dengan kata tajan yang berarti sabung ayam atau tabuh rah. Tajan merupakan peratik sabung ayam dan kata taji sendiri merujuk pada pisau kecil yang diselipkan di kaki ayam aduan. Uniknya, keberadaan taji bukan sekedar perlengkapan namun sudah menjadi bagian dari sistem sosial dan keagamaan masyarakat Bali kala itu. Berdasarkan sejumlah prasasti Bali kuno, tajan bukan sekedar hiburan, tetapi bagaimana dari upacara rakyatnya yang dijalankan secara adat dan sakral. Dalam pelaksanaannya, kerajaan bahkan menetapkan aturan-aturan tertulis yang mengatur jalannya tajan, termasuk soal upah, taji, ongkos taji, hingga batasan jumlah babak sabungan. Beberapa prasasti mencatat secara detail praktik tajan di masa lalu, antara lain prasasti Sukowarno II-A pada tahun Saka 957 atau 135 Masehi. Dalam prasasti tersebut, pada masa pemerintahan Paduka Raja Anak Wungsu disebutkan istilah upah taji di halaman 3B3 sebagai kompensasi bagi mereka yang menyewakan atau memasang taji pada ayam. Dalam prasasti Bebandem tahun Saka 1056 atau 1134 Masehi, pada masa pemerintahan Sri Maharaja Jaya Sakti tercatat istilah ongkos taji dan benang taji di halaman 7.A menunjukkan betapa detail aspek teknis sabung ayam turut diatur secara resmi. Dalam prasasti Batur Pura Abang A Air Hawang 1 Lempeng 5.A tahun Saka 933 atau 1011 Masehi, pada masa Paduka Haji Sri Darmo Dayana Warmadewa tercatat aturan resmi yang mengatur pelaksanaan tajan hanya boleh 3 babak saat upacara di tempat suci. Lebih dari itu dikenakan pajak sabungan berupa perak sejumlah 2 kupang per babak setiap bulan Caitra atau Sasih Kesanga.
Prestasi-prestasi ini mencerminkan betapa kerajaan Bali kuno sangat rapi dan teliti dalam menata tatanan kehidupan rakyat, bahkan hingga ke ranah budaya sabung ayam. Raja-raja Bali kuno bahkan memiliki pejabat khusus yang disebut tukang kurung, yakni orang yang bertugas mengurusi ayam-ayam jago milik raja. Dalam hukum adat yang tertulis dalam prasasti disebutkan bahwa tajen hanya boleh dilakukan saat iatnya upacara seperti odalan atau ritual lainnya. Diperbolehkannya menggelar tajen sebanyak 3 babak tanpa izin dan tanpa pajak. Jika lebih dari 3 babak maka wajib membayar pajak atau cukan. Ketentuan mengenai upah taji dan taji yang kalah turut diatur. Uraian ini tidak bermaksud membahas pro kontra tajen masa kini, namun lebih kepada mengagumi kecanggihan sistem hukum dan tata negara Bali kuno. Bagaimana tidak, dalam era tanpa teknologi, hukum tertulis Bali sudah menyentuh aspek yang sangat spesifik seperti praktek tajen dan kompensasi penggunaannya. Dengan keberadaan prasasti-prasasti tersebut, masyarakat Bali kini dapat melihat bahwa leluhur mereka telah membangun sistem pemerintahan dan budaya hukum yang maju, inklusif, dan responsif terhadap kehidupan rakyatnya, sebuah kebanggaan dan warisan luhur yang patut dipelajari dan dihargai oleh generasi sekarang. Hendra, Bali TV. Pemirsa, suasana semarak dan penuh antusiasme menyelimuti panggung terbuka Garuda Wisnu Singgasana, area Taman Bung Karno, Tabanan, 17 Juni 2025 saat pembukaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 tingkat Kabupaten Tabanan tahun 2025. Ribuan anggota masyarakat sangat antusias memadati area pertunjukan menyambut ajang tahunan ini. Pembukaan dilakukan langsung oleh Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya yang hadir bersama Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya. Turut hadir Wakil Bupati Tabanan Imade Dirga beserta istri Nyonya Budiasih Dirga, Cokordo Anglurah Tabanan, jajaran Forkompinda Tabanan, anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Sekda dan istri, para asisten Sekda, pimpinan OPD serta tokoh-tokoh seni dan budaya Tabanan. Acara ini juga dihadiri para penabuh, penari, pembina seni, dan tentunya masyarakat dari berbagai penjuru Tabanan yang ingin menyaksikan kemegahan seni budaya daerah mereka. PKB tahun 2025 mengusung tema Jagat Kerti Lokahita Samudaya Harmoni Semesta Raya yang bermakna semangat pelestarian dan pemulihan alam semesta melalui seni dan budaya dengan menekankan nilai kebersamaan yang berakar pada filosofi kehidupan masyarakat Bali yang syarat dengan nilai-nilai spiritual, kearifan lokal untuk kesejahteraan dunia demi terciptanya harmoni semesta. Berbagai penampilan seni dari seniman-seniman lokal memeriahkan pembukaan, mulai dari gong kebiar, dewasa dari sekegong Satyaning Kebo Taruna Yowana Desa Adat Beda, hingga gong kebiar wanita dari sekegong Dahayu Singgasana Desa Dajan Pekan. Dari gong kebiar anak-anak oleh Sanggar Seni Kembang Bali Banjar Tunjuk Kelot, ketiganya mencerminkan semangat regenerasi dan pelestarian seni budaya yang terus hidup di Tabanan. Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menyampaikan pelaksanaan PKB di Tabanan menjadi bagian penting untuk memberikan ruang kepada seniman lokal tampil dan mengasah mental sebelum mewakili daerah di tingkat provinsi. Sesuai visi misi kita nanun sang ketih loko Balu menuju Tabanan era Balu, di mana di situ tercantumkan bagaimana kita menjaga pelestarian adat agama, seni dan budaya. Maka dari itu pemerintah wajib mendampingi kesenian Tabanan ini untuk selalu tampil dimanapun berada. Inilah komitmen kita bersama saya dan Pak Wakil, memiliki komitmen selalu hadir di tengah-tengah seniman Tabanan, sehingga nanti ketika mengikuti event apapun selalu menampilkan yang terbaik dan akan mengharumkan nama Tabanan yang kita cintai. Banggalah sebagai orang Tabanan. Dan dengan mengucapkan Om Awi Genam Astu Nama Sidam, maka Pesta Kesenian Bali Kabupaten Tabanan yang ke-47 secara resmi saya nyatakan dibuka.
Ia juga menekankan bahwa pegelaran ini tidak hanya penting secara budaya, tetapi juga berdampak positif pada ekonomi masyarakat. Pesta Kesenian Bali tingkat kabupaten ini menunjukkan Tabanan tidak hanya kaya akan seniman berbakat, tetapi juga memiliki infrastruktur dan dukungan pemerintah yang kuat terhadap dunia seni. Masyarakat yang hadir pun memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan PKB kali ini. Selain menjadi wadah pelestarian budaya, ajang ini juga menjadi hiburan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terutama karena mampu menghadirkan semangat kebersamaan dan kebanggaan terhadap identitas budaya lokal. Di mana duta-duta Tabanan yang akan nanti manggung di Art Center pasti akan tidak kalah hebatnya dengan yang lain. Semangat dulu, ini luar biasa. Jadi tadi dari awal sampai akhir kita seksama menonton bagaimana tadi duta-duta Tabanan dari anak-anak, wanita maupun dewasa sudah menunjukkan identitas bahwa kita bangga sebagai seniman Tabanan. Mantap, keren. Dengan penyelenggaraan yang meriah dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, PKB ke-47 tingkat Kabupaten Tabanan 2025 menjadi simbol kuat kebangkitan seni, budaya dan ekonomi kerakyatan di bumi lumbung beras Bali ini. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan, Imade Yudiana, turut menyampaikan rasa syukur dan harapan besarnya terhadap PKB tahun ini, yakni mampu membangkitkan kreativitas para seniman lokal. Ini menjadi bagian dari upaya memperkokoh Tabanan era baru yang aman, unggul dan madani atau AUM. Berlanjut, Yudiana menjelaskan bahwa Duta Kabupaten Tabanan akan mengikuti 14 materi dalam PKB Provinsi yang terdiri dari 8 parade dan 6 kategori lomba. Prokopim Tabanan melaporkan. Pemirsa, Institut Teknologi dan Bisnis ITB Stikom Bali kembali menggelar wisuda ke-35 program Pasca Sarjana dan Diploma 3 tahun 2025. Dari 451 mahasiswa yang diwisuda, sebanyak 18 orang meraih gelar dual degree dari ITB Stikom Bali dan Help University Kuala Lumpur, Malaysia. Sebanyak 451 mahasiswa yang diwisuda kali ini berasal dari program Pasca Sarjana sebanyak 16 orang, program Sarjana Strata 1 sebanyak 434 orang, dan program Diploma 3 sebanyak 1 orang. Rektor ITB Stikom Bali, Dr. Dadang Hermawan mengatakan dalam wisuda ke-35 kali ini ada 18 orang sarjana diantaranya memperoleh 2 gelar, yakni gelar Sarjana Komputer Eskom dari Stikom Bali dan Bachelor of Information Technology BIT dari Help University Kuala Lumpur, Malaysia. Pihaknya menambahkan setelah lulus ada 3 tujuan yang dapat dilakukan para alumni, yakni bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. ITB Stikom Bali memiliki program CDC Career Development Center yang dapat mengantarkan para alumni memasuki dunia kerja. Ketika ingin melanjutkan pendidikan, ITB Stikom Bali telah menyediakan program Pasca Sarjana S2. Sementara untuk wirausaha, ada inkubator bisnis yang siap mengarahkan para alumni menjadi wirausaha muda. Dual degree dengan Help University itu dapat Eskom dari Stikom Bali dan dapat Bachelor of IT dari Help University. Nah, mereka yang mau go internasional silahkan pakai ijazahnya dari Help. Kalau yang mau nasional saja, apalagi yang mau jadi ASN atau jadi pegawai di dalam negeri, memakai ijazah Stikom. Dan itu sudah berlangsung lama, ratusan alumni sudah bekerja di luar negeri sebagai bukti dari manfaat dari kita mengadakan dual degree dengan Help. Kemudian yang kedua dengan BINUS University, itu 2 gelar juga, Eskom dari Stikom dan Sarjana Manajemen dari BINUS University. Pembina Yayasan Widya Dharmasanti, Profesor Dr. Made Banda mengatakan, Yayasan selalu memberikan dukungan baik sarana maupun prasarana sebagai penunjang proses pembelajaran. Tugas kami lebih banyak menyiapkan fasilitas untuk kita bisa bekerja dengan lebih baik. Fasilitas itu tentu saja mengembangkan gedung-gedung, lalu kemudian fasilitas laboratorium, ini penting sekali oleh karena pengembangan, inovasi, pengkajian, penelitian ke depan itu membutuhkan satu laboratorium yang lebih bagus seperti itu. Jadi ini tugas kami seperti itu, sehingga kampus-kampus kami di lingkungan Yayasan Widya Dharmasanti bisa
tumbuh berkembang mengikuti tren teknologi canggih yang ada sekarang ini. Kami minta kepada mereka supaya makin banyak menciptakan aplikasi-aplikasi tentang IT ke depan. Satu lagi kelebihan daripada ITB Istiqomah Bali ini, kita memiliki arsip teknologi dan budaya. Ini yang akan kami kembangkan. Hingga wisuda ke-35 ini, ITB Istiqomah Bali telah memiliki alumni sebanyak 11.382 orang. Di antaranya dari program S2 sebanyak 26 orang, sarjana sebanyak 10.601 orang, dan alumni diploma 3 sebanyak 755 orang. Para lulusan diharapkan terus belajar, terus berkarya, dan mampu menjadi wirausaha muda, mengembangkan keterampilan IT dalam dunia kerja. Sukma Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi efisiensi anggaran tidak mutlak menjadi alasan PHK karyawan. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Marjang disampun anak ke alit nek kulit metapah kalah baos mepandes utawi misangi mesin kamel antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangkite miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan krama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh krama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada sepinya kegiatan MICE di Bali. Situasi ini turut berdampak pada pemutusan hubungan kerja PHK tenaga kerja di bidang pariwisata. Menurut Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bali yang juga pelaku pariwisata, Anak Agung Bagustri Chandra Arka, efisiensi anggaran memang berdampak pada PHK karyawan pariwisata, namun efisiensi tidak mutlak dijadikan alasan untuk mem-PHK karyawan. Pria yang akrab disapa Gung Chok ini menyatakan bahwa situasi ini bagian dari dampak perekonomian global. Namun pariwisata Bali sudah mulai menunjukkan tren positif seiring kunjungan wisatawan mancanegara yang semakin meningkat pada momen high season. Efisiensi bukan mutlak menjadikan suatu alasan di PHK, ya. Jadi kami berharap ini kita menjadikan evaluasi di bidang pariwisata, ya, yang bagaimanapun Bali menjadi ujung tombak perekonomian adalah di pariwisata. Mungkin kajian-kajian hal-hal yang perlu kita atau kebijakan pemerintah yang perlu kita harus evaluasi sehingga pariwisata meningkat kedatangan di Bali. Hal ini yang perlu kita kaji
dengan kita berkomunikasi dengan Dinas Pariwisata, bagaimana kajian-kajian ini. Yang jelas sudah secara positif, ya, konferensi tingkat dunia pun sudah dilaksanakan di Bali. Ini juga sangat positif sekali bagi Bali, yang mana tetap dengan adanya konferensi tingkat tinggi, ya, mungkin kejuaraan-kejuaraan sport tourism, kejuaraan dunia juga itu sangat besar pengaruhnya. Itu menunjukkan bagaimana Bali tetap aman, nyaman untuk dikunjungi. Sebelumnya, Disnaker Bali mencatat sudah ada sekitar 100 tenaga kerja pariwisata yang terkena PHK. Untuk itu, Mendagri memberikan kelonggaran agar pemerintah bisa menggelar pertemuan di hotel dan restoran. Andika, Bali TV. Pemirsa, sektor agribisnis di Bali menunjukkan potensi yang menjanjikan. Tidak hanya sebagai penopang ekonomi lokal, sektor ini juga menjadi daya tarik investasi di tengah perkembangan pariwisata. Dengan kekayaan alam dan iklim yang mendukung, Bali memiliki modal kuat untuk mengembangkan berbagai komoditas pertanian unggulan. Potensi agribisnis Bali terlihat dari bagaimana produk pertanian dan perkebunan, mulai dari kopi, kakao, hortikultura, hingga hasil perikanan. Komoditas-komoditas ini memiliki nilai jual tinggi baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Selain itu, permintaan terhadap produk organik dan berkelanjutan juga semakin meningkat, memberikan peluang bagi petani lokal untuk berinovasi. Pangan yang ada, katakanlah ada padi, ada palawija, jagung, kedelai, ada bawang merah. Nah, ini memiliki potensi pasar yang tinggi, sehingga kalau kita kaitkan dengan sistem agribisnis, nah disinilah menjadi suatu peluang yang sangat besar. Jadi kenapa peluang itu besar, peluang itu tinggi? Karena pasar kita, yaitu konsumen-konsumen yang ada di Bali ini sangat banyak dan bervariasi. Katakanlah mulai dari yang namanya hotel, restoran, supermarket, itu yang besar-besar. Pemerintah Provinsi Bali melalui berbagai program dan kebijakan terus berupaya mendukung sektor agribisnis. Inisiatif seperti pelatihan petani, fasilitasi pemasaran produk serta pengembangan klaster agribisnis diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani. Yana, Bali TV. Minim jam terbang menjadi kendala atlet Anggar Indonesia berlaga di kancah internasional. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE dan juga narkoba. Kalau sebagai orang tua tidak mampu mengatasi depannya bahwa usia
Pemirsa, tim nasional Timnas Indonesia cabang olahraga anggar mengenjot jam terbang atlet di kancah internasional karena berperan memperkaya pengalaman atlet bersaing dengan atlet kaliber dunia. Timnas anggar perlu banyak jam terbang dan masih minim kesempatan bertanding ke luar negeri. Menurut pelatih tim anggar Indonesia Muhammad Indra Haryana di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, kejuaraan anggar Asia 2025 di Nusa Dua, Bali menjadi ajang istimewa untuk menambah pengalaman para atlet. Indonesia menurunkan sebanyak 25 atlet anggar putra dan putri, baik sektor individu dan bergu pada 3 nomor kejuaraan di Bali itu, yakni Floret, Degen, dan Saber pada 17 hingga 23 Juni 2025. Indra mengungkapkan pentingnya atlet menjajal turnamen internasional karena mereka bisa mengetahui teknik dan strategi lawan kaliber dunia. Idealnya para atlet anggar Indonesia mengikuti turnamen 20 hingga 24 turnamen per tahun, sedangkan selama 2025 Timnas belum ada mengikuti turnamen sebelum kejuaraan Asia di Bali karena sepenuhnya melakukan latihan di dalam negeri. Untuk turnamen level kawasan Asia Tenggara, kendala klasik lainnya yakni dana yang masih terbatas untuk memperluas skala kepesertaan atlet berlaga di turnamen dunia. Lebih ke ini sih, latihannya perbanyak lagi, karena di sini kita banyak atlet muda kan, banyak atlet muda yang turun, ya kan. Kalau saya lebih ke banyak jam terbang. Indonesia itu untuk anggar sendiri itu kurang jam terbang di luar negeri. Mungkin emang dari kita ya kurang pengalaman aja sih, karena kita kan kalau mereka latihannya setiap minggu pasti ada pertandingan kan, jadi siapa mereka lebih matang, jadi kita tetap dari Januari di Indonesia aja. Jadi saya pribadi kendalanya di pengalaman mungkin ya sama jam terbang, karena mereka sudah di dunia semua tadi lawan. Enggak, ini yang kedua di kejuaraan Asia, sebelumnya di UCI 2023. Sementara itu terkait kejuaraan anggar Asia di Bali, tidak banyak menerapkan target namun lebih menekankan pengalaman atau jam terbang atlet. Ia berharap ajang bergengsi itu menjadi bekal atlet merah putih untuk berlaga di ajang SEA Games 2025 di Bangkok, Thailand. Raiswantaro, Bali TV. Pemirsa, anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia kini memiliki banyak peluang untuk mengembangkan keterampilan dan peningkatan kualitas hidup mereka. Salah satunya adalah kegiatan melukis dan menjahit yang dapat membantu mereka mengembangkan kreativitas dan kemampuan motorik. Untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan anak-anak, khususnya anak-anak tunarungu, mereka juga dilatih dengan berbagai kegiatan seni, diantaranya menari, memainkan alat musik, modeling, drama tari, dan kegiatan seni lainnya. Meski memiliki kekurangan dalam pendengaran, namun anak-anak tuli ini tidak pernah berhenti untuk berkreativitas. Dengan bimbingan para guru dan pelatih tari, mereka dengan semangat mengikuti setiap gerakan yang diarahkan dengan menggunakan bahasa isyarat dan juga bahasa verbal. Latihan gerak dan aktivitas fisik ini juga sangat penting untuk meningkatkan kemampuan motorik anak-anak berkebutuhan khusus. Berbagai kegiatan ini dapat membantu mereka meningkatkan koordinasi tubuh, keseimbangan dan kekuatan fisik, serta pengembangan kreativitas dan ekspresi diri. Untuk meningkatkan keterampilan skill dari anak-anak SLB Susrusa di luar akademis, jadi kami mempunyai beberapa kegiatan ekstrakurikuler keterampilan yang kami ingin meningkatkan keterampilan dan kemampuan anak-anak tersebut. Jadi ada keterampilannya melukis, itu bisa menambah skill bagi anak tersebut. Ada keterampilannya menjahit, ada keterampilan yang merangkai bunga, membuat souvenir, dan beberapa keterampilan lainnya. Tetapi di awal sebelum memutuskan untuk anak tersebut memilih dulu keterampilan yang mana mereka sukai. Kesulitan dalam memilih keterampilan bagi anak-anak disabilitas, mereka sudah memutuskan di awal memilih satu kegiatan yang mereka sukai, tetapi kendala yang terkadang muncul di tengah-tengah perjalanan itu membuat si anak kadang merasa frustasi atau bosan, atau malah guru yang menyampaikan belum pas dengan keinginan yang mereka di awal yang mereka sukai seperti ini. Tetapi beda dengan
kesulitan yang mereka lakukan, yang mereka temui pada saat akademis gitu. Jadi berbeda dengan mengasah keterampilan dan akademisnya. Tampil anak-anak. Jadi untuk menunjukkan kreativitas anak-anak yang sudah kami lakukan, yaitu mengikuti pameran fotografi yang waktu lalu ada di Gedung Dharma Negara Alaya. Terus ada pentas beberapa kali juga mengikuti lomba tari kreasi yang diadakan oleh sekolah event SMK Festival. Terus pada saat sekarang ini sedang berlangsung itu lomba kompetensi siswa nasional. Itu yang diikuti adalah lomba merangkai bunga dan lomba barang bekas. Dengan adanya kegiatan seperti ini, anak-anak berkebutuhan khusus dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal mereka. Dewi Suwarini dan Devi, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan makna Ida Petara Mesolah sebagai permohonan berkah. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing. Tapi bingung pakai apa? Nggak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Sehingga nantinya sampah yang hanyut di bawah arus sungai akan ditahan. Dari kantor kejaksaan berkas tersangka sudah lengkap. Kami sampaikan bahwa dari 4 tersangka Pemirsa, Ida Betara Mesolah saat piodalan Anggara Kasih merupakan ritual rutin yang dilaksanakan saat piodalan, seperti halnya di Pura Dalam Agung Tampuagan, Bangli. Ida Betara Mesolah dimaknai sebagai permohonan berkah.
Ide Betara Mesolah dilaksanakan pada saat piodalan seperti halnya pada Anggara Kasih Tambir di Pura Dalem Agung Tampuagan Bangli. Dikutip dari berbagai sumber, mesolah dalam konteks ini berarti menari atau melakukan gerakan tari yang memiliki makna sakral dan spiritual. Tarian ini bukan tarian biasa, melainkan sebuah spiritual yang dilakukan dengan tujuan tertentu seperti memohon berkah, keselamatan, atau menetralisir energi negatif. Makna filosofinya yakni komunikasi dengan Tuhan. Tarian ini menjadi sarana bagi umat Hindu Bali untuk berkomunikasi secara spiritual dengan ide Betara. Gerakan tari, iringan musik, dan doa yang mengiringi ritual ini memiliki makna simbolis yang dalam. Penyucian diri dan lingkungan. Melalui ritual mesolah diharapkan terjadi penyucian diri, lingkungan, dan alam semesta dari energi negatif. Tarian ini juga dipercaya membawa energi positif dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Ekspresi seni dan budaya. Selain makna spiritual, mesolah juga merupakan bentuk ekspresi seni dan budaya Bali yang kaya akan nilai-nilai luhur. Tarian ini diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Bali. Desak Aryani, Bali TV. Pemirsa, masyarakat Hindu di Bali memang dikenal dengan aktivitas mereka yang tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan keagamaan. Selain beriannya sekaligus berwisata, masyarakat Hindu Bali cenderung mencari tempat wisata sekaligus tempat suci untuk persembahyangan. Oleh karena itu, wisata spiritual seperti melukat di Pancoran, air terjun, wisata danau, hingga tirta yatra ke pura di wilayah di luar Bali pun sering dilakoni masyarakat Bali. Banyak tempat suci atau tempat melukat yang sering kali dikunjungi umat Hindu sekaligus wisata spiritual di Bali, diantaranya Pancoran Solas di Sangeh, Tampak Siring Gianyar, hingga Pura Tirta Sudamala di Kabupaten Bangli. Biasanya umat Hindu melukat bersama keluarga ataupun rombongan-rombongan kecil, melukat sambil bersembahyang sembari menikmati pemandangan dan kuliner di sekitar objek wisata. Sementara pura di Bali sering dikunjungi adalah Pesakeh, sementara di luar Bali yang sering dituju untuk wisata spiritual adalah Pura Pariangan Agung Jagatkarta, Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Pura Pariangan Agung Jagatkarta Gunung Salak merupakan pura terbesar di Jawa Barat dan terbesar kedua di Indonesia setelah Pura Besakeh. Pura Pariangan Agung Jagatkarta Gunung Salak dianggap sebagai tempat persemayaman dan pemujaan terhadap Prabu Siliwangi dan para hyang leluhur dari Pakuan Pajajaran yang pernah berdiri di wilayah Parihyangan. Sesuai namanya, Pura Pariangan Agung Jagatkarta Gunung Salak memang berlokasi di kaki Gunung Salak, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Agus Sudiatmika, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali, bersama Minyapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.